kenapa sholat witir yang kita lakukan itu menggunakan 3 rakaat tetapi 2 kali salam. Bahkan setiap sholat sunnah itu dianjurkan kunut. Di Masjidil Haram sendiri, kalau sholat subuh nggak baca kunut, tapi kalau Ramadan witir itu baca kunut. Saya pernah ngikuti beberapa kali itu panjang sekali, bisa sampai 20-30 menit. Nah, saya tidak tahu kalau ada orang sholat taraweh kok langsung 4 rakaat, dalilnya apa. Saya tidak yakin ada dalilnya. Karena ini hadis riwayat Imam Bukhari yang sudah dikenal dan diakui validitasnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau Sayyidina Umar menetapkan sholat taraweh secara berjamaah di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat itu tidak ngarang. Tidak hanya hasil ijtihadnya sendiri, tapi ada peristiwa yang pernah dilakukan di masa Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, sore ini kita akan membahas persoalan witir. Kemarin ditanyakan oleh pendengar, kenapa sholat witir yang kita lakukan itu menggunakan 3 rakaat tetapi 2 kali salam. 2 rakaat salam kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat salam. Nah, saya ingin kita mempelajari apa yang ada di dalam Sahih Bukhari nomor 472 halaman 82. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Ubaidillah an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari ma tara fi sholatil lail qala matna fa idza khashiya subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla wa innahu kana yaqul ij'alu akhira sholatikum bil laili witron wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi. Jadi di dalam riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada ketika Nabi sedang berkhutbah, itu ada seorang yang datang lalu memotong pidato khutbah Nabi, bertanya, mengajukan pertanyaan. Ma tara fi sholatil lail. Pertanyaannya tentang bagaimana sholat malam, sholat sunnah yang dimaksud. Lebih tepat lagi adalah sholat sunnah witir. Kenapa? Karena jawaban Nabi matna 2 rakaat. Nah, apa hubungannya dengan witir? Karena Nabi melanjutkan fa idza khasyiya subha shalla wahidatan. Kalau engkau takut kadung subuh itu datang, maka sholatlah 1 rakaat. Nah, ini dipahami oleh para ulama, kalau kita masih punya waktu, tidak takut kedatangan sholat subuh, maka kita bisa sholat witir 2 rakaat kemudian ditambah 1 rakaat. Tapi kalau kita takut kedisian sholat subuh, maka cukup 1 rakaat sholat witir. Ya. Nah, itu hadis yang pertama. Masih di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 993, halaman 159. Haddatsana Yahya ibnu Sulaiman qala haddatsani ibnu Wahbin qala akhbarani Amr anna Abdurrahman ibn Qasim haddatsahu an abihi an Abdullah bin Umar. Ujungnya sama, yaitu
sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salatul lail matna matna. Fa idza aradta an tansarifa farka rak'atan tutiru laka ma shallaita. Qala al-Qasim yang meriwayatkan tadi, wa ra'ayna unasan mundu adarakna yutiruna bitalatin wa in kulla lawasi' warju an la yakuna bi syai'in minhu ba'sun. Dari Abdullah ibnu Umar, cuma peristiwanya berbeda. Kalau yang hadis yang pertama tadi kan menjelaskan ada seorang sahabat yang bertanya ketika Nabi sedang khutbah. Kalau ini Nabi menjelaskan bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat. Nah, saya tidak tahu kalau ada orang sholat taraweh kok langsung 4 rakaat, dalilnya apa? Ya, belum saya cari itu. Tapi saya tidak yakin ada dalilnya. Karena ini hadis riwayat Imam Bukhari yang sudah dikenal dan diakui validitasnya. Ya, tapi kalau engkau sudah selesai, wa idza arata antan syarifa, jika engkau tadi itu 2 rakaat, kemudian setelah selesai tutuplah dengan sholat witir 1 rakaat. Dan Qasim yang meriwayatkan ini menjelaskan sejak itu kami menyaksikan orang-orang selalu melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Ya, itu bagian yang pertama. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Kenapa setiap sholat witir di bulan Ramadan, setelah pertengahan bulan Ramadan itu juga dengan membaca kunut? Ya. Kenapa kunutnya tidak dari awal Ramadan? Kenapa di pertengahan bulan Ramadan? Kenapa tidak di akhir bulan Ramadan? Nah, memang para imam madhab itu berbeda. Kalau madhab Abu Hanifah itu dari awal Ramadan. Bahkan setiap sholat sunnah itu dianjurkan kunut. Ya, jadi jangan kaget kalau ada orang sholat sunnah 2 rakaat dia baca kunut. Berarti dia pengikut Imam Abu Hanifah. Nah, kalau madhab Imam Syafi'i dianjurkan membaca kunutnya itu setelah pertengahan bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena pertama sholat tarawih 20 rakaat dan sholat witir 3 rakaat itu menjadi kesepakatan ulama terutama di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kalau di era Nabi ada 2 pendapat. Di era Nabi itu hanya 3 malam Nabi melaksanakan diikuti oleh makmum. Ada 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan yang pertama tidak disebutkan jumlahnya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan itu 20 rakaat. Jadi artinya apa? Artinya kalau Sayyidina Umar menetapkan sholat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat itu tidak ngarang. Tidak hanya hasil ijtihadnya sendiri, tapi ada peristiwa yang pernah dilakukan di masa Kanjeng Nabi. Nah, di hari keempat beliau tidak keluar. Baru kemudian waktu subuh beliau pidato. Beliau menyatakan sengaja tadi malam tidak keluar karena khawatir takut kalau nanti sholat tarawih itu jadi wajib. Kalau itu wajib, engkau kata Kanjeng Nabi kamu nggak akan kuat melaksanakan itu. Ya, tapi jangan kemudian karena tidak wajib terus dienteng, sunnah saja kok. Ya, tidak setiap bulan kan sholat tarawih itu. Nah, kalau madhab Imam Syafi'i tadi itu
bacaan kunutnya dibaca setelah pertengahan. Memang ada beberapa pengikut Imam Syafi'i yang juga menetapkan sejak awal Ramadan. Tetapi kata Imam Nawawi, yang paling jumhur di antara pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya adalah setelah pertengahan bulan Ramadan. Nah, di Masjidil Haram sendiri, kalau sholat subuh nggak baca kunut, tapi kalau Ramadan witir itu baca kunut. Dan kunutnya panjang sekali. Saya pernah ngikuti beberapa kali itu, kaki sampai gemeter. Karena berdiri mengamini doa kunutnya. Urusan dunia akhirat, urusan Palestina, urusan Indonesia, katut semua itu. Panjang sekali, bisa sampai 20-30 menit. Nah, kalau yang masih muda-muda ya senang sekali, apalagi ngerti artinya ya, sambil mengamini, sambil meresapi artinya. Nah, kalau yang nggak ngerti artinya, kaget ya, enggak. Kaget pertama kali ikut sholat taraweh witir di Masjidil Haram. Setengah jam baca doa kunut sambil berdiri. Saya perhatikan di kanan kiri saya ada yang noleh, cari kursi, barangkali ada kursi untuk bisa duduk. Nah, jadi itu karena jumhur madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang ketiga, doa kunut yang kita baca itu doa kunut terbaik yang pernah diucapkan oleh Kanjeng Nabi, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi di dalam riwayat hadis yang berbunyi, wa fil hadits sahih fi sunani Abi Dawud wa Turmudi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa wal Baihaqi wa ghairiha bil isnadis sahih anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil fitri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarak rabbana wa ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan langsung kepada cucunya Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witr, kunut di dalam witir. Allahumma hdini fiman hadait. Tapi kalau berjamaah menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjawab sekaligus pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang meragukan. Suruh baca hadis Bukhari, suruh baca kitab-kitab Al-Adhkar. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, di dalam Hasyiah Al-Jamal dijelaskan, sangat disunahkan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Itu yang pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Nah, rakaat yang terakhir, yang 1 rakaat itu membaca 3 surat sekaligus, yaitu Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sangat dianjurkan. Nah, kalau baca ayat yang lain boleh saja. Itu namanya saja mustahab. Ya, anjuran. Tapi saya yakin ketika ulama itu menjelaskan tentang surat tertentu yang dibaca, pasti ada sirnya. Ada rahasia spiritual yang mungkin dia yang tahu, tapi dia tidak boleh menjelaskan. Ya. Nah, kita mungkin kalau kita melakukan, kita bisa saja mendapatkan sir spiritual yang dia dapatkan, bisa saja. Ya.
Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.